Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya Bapak Ibu Saudara tetap sehat hari ini di tengah-tengah pandemi Corona, bahkan di tengah-tengah kekhawatiran kita karena COVID ini meningkat di daerah kita. Tapi kiranya kita tetap terlindungi dan tetap merasakan bahwa berkat Tuhan jauh lebih banyak, dan sebenarnya Dia terus memberkati, menolong kita. Kehidupan hari ini Dia masih karuniakan bagi kita. Pendengaran, kekuatan Ia masih berikan. Mari untuk waktu sejenak kita mendengarkan firman Tuhan sesuai bacaan hari ini dari Gereja Toraja, dari Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 akan kita baca sesudah kita berdoa. Mari kita berdoa. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami yang berdaulat berkuasa penuh atas diri kami, bahkan atas seluruh keadaan, seluruh alam semesta, bahkan atas COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kiranya iman kami makin kokoh, makin teguh di dalam Kristus Yesus. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon dibimbing oleh Roh Kudus, diajar, dikoreksi, ditegur, agar kami makin lebih baik dari hari ke hari, makin menyenangkan, makin menggembirakan hati Tuhan, makin memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai 3. Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai 3. Diberi judul Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan." Amin. Dari 3 ayat ini saya beri judul renungan, bekerja selagi ada waktu. Bekerja selagi ada waktu. Bapak Ibu Saudara-saudara, semua ada masa yang Tuhan sudah atur bagi kita. Ada masa di mana kita sehat, ada masa di mana kita sakit, dan ada masa di mana kita lumpuh atau tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa beraktivitas lagi, atau mungkin ada masa juga di mana kita kemudian mati. Dan sesudah itu, setiap kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di zaman akhir nanti, ketika krisis datang. Apakah kita menggunakan waktu yang Tuhan karuniakan atau tidak? Apakah kita mengisinya dengan hal yang berharga bagi orang lain untuk kemuliaan Tuhan, atau justru merusak orang lain, merusak diri sendiri, dan seterusnya? Yang jelas, ada masa yang Tuhan berikan bagi kita. Ada masa di mana kita bisa berpikir jernih, kita masih sangat kuat, kita bisa bekerja dengan banyak orang. Tapi ada masa di mana sebaliknya yang terjadi. Waktu tidak akan pernah lagi kembali. Waktu terus berjalan. Walau hari Senin akan tetap ada hari Senin, tapi tanggalnya sudah berbeda, bulannya sudah berbeda, dan
tahunnya bisa berganti setiap tahun. Walau hari Selasa tetap akan ada hari Selasa, tapi sudah beda tanggal, beda bulan, beda jam, beda tahun. Waktu tidak akan pernah kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bacaan kita Yesus berjalan keliling di Galilea. Ia tidak menetap di satu tempat. Ia berjalan keliling untuk mengajar orang-orang, membimbing murid-muridnya, memperlengkapi mereka, menolong mereka bertumbuh dalam iman kepadanya, sehingga mereka kelak menjadi pemberita-pemberita Injil ketika ia kembali ke sorga. Ketika Yesus kembali ke sorga. Selain Yesus memperlengkapi murid-muridnya di Galilea secara khusus, di Galilea juga ia berkarya kurang lebih 2,5 tahun. Jauh lebih banyak daripada di Yudea. Karena di Yudea dikatakan dalam bacaan kita, orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Yesus tahu belum saatnya, belum waktunya. Ia belum mengajar, belum mempersiapkan murid yang akan melanjutkan misinya, misi Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Sehingga ia perlu menghindari Yudea. Ia merasa perlu lebih banyak di Galilea. Di sanalah dia mengajar, dia memperlihatkan banyak mujizat. Barusan dia berjalan di atas air. Barusan dia memberi 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan itu malah lebih. Itu mujizat yang luar biasa. Dan karena itu saudara-saudaranya menyarankan supaya ia juga pergi ke Yudea, bukan hanya di Galilea. Dan memang pada saat itu sudah dekat hari raya orang Yahudi. Salah satu hari raya yang dirayakan yaitu hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun ini untuk mengingat kembali ketika orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir dan harus mereka tinggal di dalam pondok-pondok yang bisa dibuat dari daun. Dan itu mereka rayakan setiap tahun untuk mengenang perjalanan mereka dari Mesir. Mereka tidak menetap, mereka berpindah-pindah. Perjalanan selama 40 tahun nenek moyang mereka. Sampai zaman Yesus itu terus dirayakan hari raya Pondok Daun. Dan karena hari raya itu sudah hampir datang, maka saudara-saudaranya menyarankan pergilah juga ke Yudea, jangan hanya di Galilea di sini. Supaya orang-orang di sana juga melihat perbuatan-perbuatanmu yang engkau lakukan di sini. Dan pada akhirnya memang Yesus pergi juga ke sana, ke Yudea, mengikuti hari raya Pondok Daun itu sebagai orang Yahudi, karena dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Maka dia mengikuti hukum Taurat, aturan Yahudi. Dia juga pergi ke sana. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Yesus bekerja. Yesus berkeliling untuk mengajar. Bahkan kadang-kadang suatu waktu dia mau retret, dia mau beristirahat dengan murid-muridnya. Tetapi orang banyak datang sehingga dia berbelas kasihan dan terus lagi mengajar mereka, menyembuhkan yang sakit, mengusir roh jahat dari mereka yang kerasukan, dan berbagai mujizat yang lain. Yesus terus bekerja. 2,5 tahun di Galilea dan 1,5 tahun di Yudea. Sampai di Yudea lah dia ditangkap di Yerusalem, dia disalibkan, mengakhiri segala karyanya di kayu salib. Dia mati dan dia bangkit dan dia naik ke sorga. Dia berkarya di waktu yang singkat, tapi pekerjaannya luar biasa. Dia mempersiapkan 12 orang murid dan banyak murid yang lain yang sebenarnya, tapi 12 digembleng sedemikian rupa untuk meneruskan pekerjaan pelayanan pekabaran Injil kepada dunia. Dan ternyata sampai sekarang 2000 tahun yang lalu, gereja terus berdiri karena pemberitaan Kristus, karena dia bekerja, karena murid-muridnya bekerja, karena murid-murid dari sepanjang zaman bekerja.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar Allah terus bekerja sampai sekarang ini. Allah tidak berhenti, Dia terus bekerja. Ia rindu menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang, agar manusia tidak binasa dalam kematian lautan api kekal, tapi hidup bersama Bapa di langit yang baru, bumi yang baru. Karena itu mari bekerja bersama Dia, melalui pekerjaan, profesi, tanggung jawab kita masing-masing. Kita bekerja menjadi utusan Allah selagi ada waktu, melalui nasihat, melalui teladan, melalui motivasi, dorongan, supaya sesama kita hidup lebih baik dari hari ke hari. Hidup memprioritaskan makanan rohani, keselamatan dalam Kristus, daripada makanan jasmani yang hari ini ada, besok sudah di WC, besok sudah di jamban. Mari Bapak Ibu Saudara bekerja selagi ada waktu yang Tuhan karuniakan. Jika tidak, kita akan menyesal. Kira-kira seperti seorang turis, seperti seorang pelancong. Dia baru akan mulai berjalan-jalan, dari tadi duduk-duduk saja. Dia baru akan mulai berjalan-jalan, tapi kemudian tiba-tiba matahari sudah terbenam. Dia mau melihat apa lagi? Kalau matahari sudah terbenam, dia tidak bisa jalan-jalan, dia tidak bisa menikmati alam lagi, ciptaan lagi, indahnya pemandangan lagi. Kira-kira akan seperti itulah. Jangan sampai kita sudah tua, kita sudah lemah, kita baru mau berkarya, kita baru mau bermimpi. Di saat muda, di saat kuat, kita tidak menggunakan waktu. Bekerjalah selagi ada waktu, bekerjalah selagi sehat. Berilah dorongan, berilah motivasi, berilah nasihat. Berilah teguran kepada sesama, agar memedulikan dirinya sendiri untuk kehidupan kekal. Bukan untuk kehidupan sementara saja. Bukan untuk roti yang sementara saja, tapi untuk roti yang hidup. Roti yang membawa kehidupan kekal dalam Kristus. Bekerjalah bukan untuk hal yang sementara, tapi untuk hal yang kekal di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya kami meneladani guru kami, Tuhan kami, Allah kami, Kristus Yesus, bekerja untuk menyelamatkan dunia ini, sampai kini terus-menerus. Biarlah makin banyak orang tua saudara-saudara kami yang makin percaya kepadanya, supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Roh Kudus menolong bekerja di hati mereka, pikiran mereka, membuka hati mereka, pikiran mereka. Tuhan, tolonglah negara kami, bangsa kami berjuang melawan COVID. Teruslah juga bekerja bersama dokter, bersama kami semua menjaga protokol kesehatan. Tuhan, tolong kami, saudara-saudara kami yang sudah terpapar COVID, sembuhkan, kuatkan iman mereka. Yang berduka cita dihiburkan senantiasa. Yang memiliki masalah, memiliki pergumulan hidup, Tuhan tolong supaya mereka tahu bahwa Engkau Allah yang lebih besar dari siapapun, memberi kekuatan kepada siapapun yang percaya kepadamu, yang mengandalkan dirinya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Engkau mengenal kami masing-masing dalam tugas tanggung jawab kami. Ampuni salah dosa kami. Kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Kiranya makin semangat menjaga protokol kesehatan, jalani hidup dengan sukacita. Menahan diri untuk tidak keluar dari rumah di masa-masa saat ini, kecuali untuk urusan yang sangat penting. Tuhan memberkati.